Halo semuanya, balik lagi bersama gue di channel Sepuluh Wesley. Oke semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas video lanjutan kemarin, yaitu part 2-nya mengenai toxic relationship. Karena kita belum sempat ngebahas poin-poin yang belum kita bahas, jadi kita bakal bahas di video kali ini. Oke semuanya, buat teman-teman semua yang belum bergabung di channel ini, yuk bergabung dulu dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari channel Sepuluh Wesley. Karena dengan menekan tombol subscribe merupakan suatu dukungan terhadap channel ini agar semakin berkembang. Yuk lanjut aja kita ke pembahasannya. Jadi buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini dan langsung nonton video part 2 ini, saya saranin dulu kalian nonton dulu video yang part pertama. Buat kalian yang mau langsung aja nonton ke video ini, jadi gue mau jelasin dulu. Jadi, toxic relationship ini merupakan hubungan yang ditandai dengan ketidaksehatan antara dua individu. Jadi kemarin kita udah bahas 5 poin, yaitu bagaimana cara menghadapi toxic relationship dan cara penyembuhannya. Jadi pada video kali ini kita bakal bahas sisanya 5 poin lagi, yaitu mengenai toxic relationship dan merupakan bagian penutup dari sesi toxic relationship ini. Buat kalian juga yang punya pertanyaan tentang toxic relationship ataupun bisa juga curhat di kolom komentar, bagaimana sih hubungan kalian, apakah pernah mengalami dalam gelombang ataupun gejolak toxic relationship, kalian bisa curhat di kolom komentar bawah dan kita bisa sharing informasi mengenai toxic relationship ini. Inilah 10 langkah yang perlu kalian lakukan untuk memperbaiki toxic relationship. Karena kita udah bahas 1 sampai nomor 5, berarti kita saat ini akan bahas nomor 6. Nomor 6 yaitu mulailah cari bantuan terhadap orang lain. Jadi kalau buat kalian yang masih ada dalam gelombang ataupun siklus toxic relationship dan kalian itu bingung harus mulai dari mana untuk keluar dari siklus tersebut, tidak ada salahnya kalian bisa meminta bantuan ke teman-teman terdekat, keluarga, ataupun teman yang kalian percaya bisa mendengarkan curhatan kalian dan bisa membantu kalian. Gak menutup kemungkinan ternyata kalian juga bisa loh menceritakan masalah toxic relationship ini ke seorang ahli yang profesional, misalkan ahli psikologis, karena toxic relationship ini benar-benar berbahaya jika terus dilakukan dan tidak diselesaikan dengan benar. Jangan sampai kalian itu bergulat sendiri dengan masalah kalian sendiri. Cobalah kalian bisa curhat kepada teman, keluarga, orang tua, ataupun teman-teman, ataupun orang yang kalian anggap bisa menyelesaikan masalah kalian. Karena jika dibiarkan, toxic relationship ini merupakan bahaya sekali bagi kesehatan mental dan fisik kalian. Nomor 7, belajar untuk percaya diri dan bulatkan tekad. Tak jarang dalam toxic relationship terjadi yang namanya gaslighting, yaitu bentuk manipulasi psikologis, yaitu di mana seseorang diam-diam menaburkan benih keraguan dalam diri orang lain. Buat teman-teman semua yang memiliki pasangan yang pernah melakukan hal ini, menanamkan keraguan terhadap diri kamu, dan bisa saja kalian yang mengalami gaslighting ini akan merasa tidak percaya diri dan merasa rendah hati. Nah, buat teman-teman semua yang ingin keluar dari lingkungan toksik itu, salah satu kunci utamanya yaitu percaya terhadap diri sendiri. Kamu bisa memulai dengan menuliskan jurnal tentang ketidakkonsistenan dari apa yang dia katakan padamu. Lalu kamu bandingkan dengan kenyataan yang sedang kamu alami sekarang. Ketika kamu merasa pede dan tidak pernah meragukan pendapatmu, maka dia akan sulit sekali untuk melakukan gaslighting padamu. Yang kedelapan, bersama-sama mencari cara agar lebih baik lagi untuk mengutarakan kritikan. Sebenarnya gak ada yang salah dengan kritikan, asalkan kritikan itu bisa membangkitkan atau mengembangkan diri seseorang dan dilakukan juga dengan sopan dan benar tanpa menyakiti perasaan orang lain. Tapi, jika kamu melontarkan kritikan yang hanya dilakukan untuk merendahkan diri ataupun untuk mempermalukan pasangan, itu bisa menyebabkan hubungan kalian menjadi toxic dan kalian akan terjerumus ke dalam toxic relationship. Untuk satu hal ini, kamu dan pasangan kamu harus benar-benar bisa mencari cara bagaimana cara mengungkapkan kritikan atau cara menasehati satu sama lain tanpa menyinggung perasaan mereka. Cobalah bicara dengan lembut ataupun pelan, jangan sambil marah-marah, agar tidak menimbulkan konflik yang lebih jauh lagi. Dorong diri kalian untuk menciptakan dialog membangun, di mana kamu dan dia tidak hanya saling memberi komentar, tapi juga saling mendengarkan dan berusaha untuk bersama-sama mencapai kesuksesan. Nomor 9, ada kalanya kamu harus melakukan percakapan yang tidak nyaman.
Apakah kalian sering melontarkan white lies kepada pasangan kalian? Jadi buat kalian yang nggak tahu, white lies ini sudah kita bahas di video sebelumnya, itu tentang kebohongan. Jadi white lies ini berpura-pura berbohong dan tidak ingin merugikan orang lain. Misalkan ada masakan yang jelas-jelas tidak enak, tapi kamu bilang enak karena tidak ingin melukai hati yang memasak masakan tersebut. Kadang ada kalanya juga kalian harus melakukan hal yang tidak nyaman dengan pasangan kalian. Sebuah hubungan yang sehat harus memerlukan kejujuran, dan topik pembicaraan kalian harus dibagi terhadap dua arah. Apabila kalian tergoda berbohong demi suatu kebaikan, coba kalian pikirkan lagi apa yang akan terjadi jika kalian berkata jujur. Bukankah kejujuran itu lebih baik daripada berbohong? Nah, buat teman-teman semua yang benar-benar pengen banget keluar dari zona toxic relationship ini, hal yang perlu kalian lakukan pertama kali itu, cobalah untuk berlatih berkomunikasi dengan kejujuran. Jangan ada kebohongan di antara kedua pasangan tersebut. Karena kebohongan merupakan awal dari benih toxic relationship itu bisa muncul dalam hubungan kalian. Jangan sampai kebohongan kecil kalian itu lama-lama menjadi kebohongan yang sangat besar dan kalian tidak bisa mengontrolnya untuk diri kalian sendiri. Nomor 10 sebagai nomor terakhir yaitu jangan pernah menghindari konflik. Dalam toxic relationship biasanya ada pola di mana emosi dan konflik terjadi tanpa adanya solusi yang berarti. Kedua pasangan ini cenderung membiarkan konflik terus terjadi, lalu berjalan terus maju tanpa menuntaskan sebuah konflik yang sudah terjadi itu. Otomatis konflik akan semakin besar. Jika sebuah masalah tidak diselesaikan, mungkin masalah akan semakin buruk. Bukannya harus lari dari kenyataan ataupun lari dari sebuah masalah, justru kalian itu harus segera menyelesaikan masalah itu sebelum semakin besar untuk kedepannya. Ternyata kebiasaan menghindari konflik ini bisa membuat perasaan, kebutuhan, dan perasaan dari masing-masing orang ini merasa tidak terpenuhi. Perlu diingat, konflik itu tidak selamanya buruk. Jika kalian menyelesaikannya dengan senang hati ataupun dengan pikiran yang bersih, insya Allah konflik itu akan bisa cepat selesai. Jangan sampai ada dendam ataupun kekesalan yang terpendam karena konflik belum selesai. Memang benar, memperbaiki toxic relationship bukan merupakan hal yang mudah. Mungkin bisa dilakukan dengan bekerja keras dari kedua belah pihak. Ingat satu hal ini, bahwa kalian itu berhak memiliki hubungan yang sehat, bahagia, dan bisa membuatmu senang. Oke teman-teman, itu merupakan pembahasan pada hari ini dari sesi kedua, yaitu mengenai toxic relationship. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ingin keluar dari zona toxic relationship? Salah satunya yaitu antara kedua pasangan harus ada saling kepercayaan dan komitmen yang kuat. Buat kalian semua yang belum bergabung di channel ini, silahkan bergabung dulu dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video terbaru dari channel Saiful Bestie setiap upload video. Dan jangan lupa juga, bila kalian suka dengan video ini, tekan like-nya dan share video ini ke akun sosial media yang kalian punya agar semakin bermanfaat bagi orang banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.